يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة يوم الدين. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi di masjid yang merupakan salah satu rumah Allah ya. Dan kita berharap semoga Allah yang Maha Pengatur Nikmat Tinggi berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita pada kesempatan yang kali ini ataupun yang akan datang ataupun yang telah lalu. Dan para jamaah sekalian, kami singkat saja karena waktu kita yang terbatas ya, biasanya ada tanya jawab juga. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas fatwa-fatwa di AAOIV ya. Ini Hayatul Muhasabah wal Murajaah al Muassasatil Maliyah al Islamiyah. Jadi semacam akuntansi Islam ya untuk hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalah ya yang diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Dan ini menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa di seluruh dunia karena anggotanya dari berbagai macam disiplin ilmu, maksudnya adalah yang dari berbagai macam negara dan dikenal dengan keilmuannya gitu ya. Jadi semacam lembaga fatwa dalam masalah harta gitu ya, masalah interaksi atau muamalah maliyah. Langsung saja para jamaah sekalian. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar tema tidak apa-apa ya, insyaallah. Jadi mereka mengeluarkan buku panduan. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, tapi yang kami baca sini adalah bahasa Arab ya. Jadi langsung saja para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum. Pembahasan yang pertama adalah berkenaan dengan pertukaran mata uang gitu ya. Di sini langsung saja mereka mengatakan boleh memperjualbelikan ya. Kami langsung terjemahkan ya para jamaah sekalian untuk menyingkat waktu. Boleh memperjualbelikan mata uang dengan syarat memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan syar'i sebagaimana berikut. Yang pertama adalah harus telah sempurna serah terima sebelum kedua belah pihak berpisah. Baik serah terima itu dalam bentuk yang hakiki ataupun secara hukum. Ini fatwa ini sekali lagi fatwa ini sifatnya tidak mengikat ya, tapi tidak seperti pengadilan, tapi dia menjadi sandaran bagi orang-orang yang awam yang belum mengerti tata cara untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Kami ulang lagi ya. Jadi serah terima harus sudah selesai sebelum kedua belah pihak yang bertransaksi itu berpisah. Baik serah terima itu secara hakikat atau secara hukum. Jadi serah terima itu kalau hakikat ya kita sebagai penjual menerima uang pembayaran atau pembayaran, kita sebagai pembeli menerima barang yang dijual. Ya. Kalau seseorang menukar rupiah dengan dolar,
Berarti rupiah sudah dipegang, ingin menukar rupiah dengan dolar, berarti rupiah sudah dipegang oleh orang yang punya rupiah sebelumnya. Rupiah dipegang oleh orang yang jual dolar, ya, money changer misalnya. Kemudian uang dipegang oleh konsumen, ya, atau pelanggan, gitu, uang rupiahnya. Jadi ada datang orang nih, ya, mau beli dolar. Konsumen punya rupiah, dia datang ke money changer beli dolar. Sebelum berpisah, dolar sudah harus dipegang oleh pihak konsumen dan rupiah sudah harus dipegang oleh pihak money changer, misalnya gitu. Ya. Jadi ini duit ketemu duit, gitu ya. Ini namanya hakikat atau hakiki. Kalau hukmi, secara hukum itu dihukumi sama, yaitu bagaimana? Contohnya adalah kalau tidak ada uang kertas yang dibawa oleh masing-masing pihak. Yang ada adalah pertukaran nomor rekening. Ya. Konsumen, ya, atau pelanggan yang datang ke money changer, dia menyerahkan rekening dolar. Dan si money changer menyerahkan rekening rupiah. Kemudian masing-masing mentransfer, ya, ke rekening pihak lain. Ya. Pihak konsumen mentransfer rupiah ke rekening money changer mentransfer uang dolar ke rekening dolar dari pihak konsumen. Soalnya perlu dipahami bahwasanya dolar itu tidak bisa, ya, ini yang kami tahu, ya, dolar tidak bisa transfer ke rekening rupiah biasa, begitu, ya, setahu kami. Tapi mungkin nggak tahu kalau ada perubahan, ya. Ini pun satu bank yang kami ketahui begitu. Jadi memang kalau para jamaah memang ingin menyimpan uang dolar misalnya, berarti membuka rekening khusus dolar, gitu, ya. Jadi punya berapa rekening orang itu. Nah, jadi ini adalah secara hukum, meskipun uangnya nggak ada, kertasnya nggak ada, tapi secara tertulis, ya, di pencatatan bank masing-masing sudah masuk uang itu. Nah, ini namanya secara hukmi, itu, ya. Tapi intinya adalah apa? Tidak boleh berpisah kecuali sudah transfer masing-masing. Ini kalau secara hukum, ya. Tidak boleh satu pihak itu menunggu atau meminta waktu, ya. Karena nanti akan kita bahas nih, ada orang-orang yang memang ingin jual beli tapi tidak ingin rugi. Nanti akan kita bahas pada poin berikutnya. Yang berikutnya, ya, dawabit atau aturan berikutnya adalah dua hal yang ditransaksikan atau dua mata uang yang ditransaksikan, ya, atau mata uang yang ditransaksikan, kalau satu jenis maka nilainya harus sama. Jadi mata uang yang ditransaksikan kalau satu jenis maka nilainya harus sama. Misalnya kalau ada uang kertas 10.000 ditukar dengan uang koin 1.000-an, maka harus sama-sama jumlah totalnya, gitu, ya. Uang koin 10.000, uang kertas 10.000. Ini kalau satu jenis, ya. Jadi ini syarat yang, ya, artinya ini bukan dari aturan DSN MUI saja kalau misalnya ramai saat Idul Fitri, tapi sudah menjadi hal yang, ya, dauli atau internasional, ya. Aturannya begitu, bukan aturan dari MUI atau DSN, bukan, ya. Jadi ini aturan sudah internasional, karena memang sifatnya ini termaktub dalam buku-buku fikih, begitu, ya. Maka kalau misalnya ada orang membeli 100.000, ya, di orang yang jualan pinggir jalan, bayarnya 90, katakan maaf ya, beli 100.000 dapatnya 90.000, gitu. 90.000 uang baru, ya, berarti ini jelas bermasalah, gitu, ya. Ini kalau menurut aturan yang kedua. Kemudian yang ketiga, akad
tidak boleh mencakup khiyar syarat atau khiyar penundaan. Ya. Khiyar penundaan dalam rangka menyerahkan salah satu mata uang atau kedua-duanya. Jadi akad transaksi tidak boleh mencakup khiyar syarat atau khiyar penundaan penyerahan salah satu mata uang atau keduanya. Maksudnya begini. Jadi kan fatwa ini kalau kita baca begini mungkin bingung nih. Kalau mungkin ya nggak para jamaah, mungkin ada orang gitu ya. Baca fatwa secara dalam bahasa Inggrisnya saja, dia ngerti bahasa Arab nggak, kurang paham bahasa Inggris dia ngerti lah. Tapi kalau dia baca mentahannya begini, dia akan cukup bingung gitu ya. Kalau dia tidak mengerti secara detail masalahnya. Ya. Jadi banyak di internet misalnya ya, orang download, tapi dia baca mungkin tambah bingung gitu ya. Kalau dia nggak ada basic, maka dia tambah khawatir, tambah pergi jauh gitu ya, tidak sesuai diinginkan. Jadi kita ini berarti kembali kepada pembahasan khiyar syarat ya, para jamaah sekalian. Pernah kita bahas di majelis ini tentang khiyar. Khiyar itu adalah opsi untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Ya, opsi ini khiyar namanya. Ini berdasarkan biasanya ulama mengambil hadis al-bayyi'an bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kedua orang yang bertransaksi itu masih dalam posisi khiyar selama mereka belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan menjelaskan hakikat apa yang diperjualbelikan, maka akan diberkahi jual beli tersebut. Kalau keduanya berdusta atau menyembunyikan sesuatu dalam jual belinya, maka akan dibuanglah, akan dihapuslah, dihancurkanlah keberkahan dalam jual beli tersebut. Nah, di sini ada kata khiyar namanya. Khiyar itu opsi. Kami ingin kasih contoh biar lebih jelas. Jadi opsi itu gini, khiyar tuh para jamaah sekalian, ini cuma mengingatkan saja ya. Khiyar itu adalah kalau misalnya seperti yang terjadi di sebagian jual beli di luar negeri ya, kalau nggak salah di Amerika. Silakan Anda beli barang ini seminggu lagi, kalau Anda nggak suka Anda bisa kembalikan. Jadi bukan karena masalah rusak, bukan karena masalah cacat, tapi suka nggak suka aja gitu. Itu contohnya khiyar itu ya. Ya, di Indonesia belum ada model seperti ini, tapi di luar itu ada gitu ya. Mungkin karena di Indonesia nanti khawatir banyak ruginya bagi penjual. Ya, kalau di sana mungkin ada moral hazard atau moralnya itu lebih terjaga gitu ya. Moral tuh kadang-kadang tidak bergantung agama ya, kadang-kadang pada zaman sekalian moral itu ya. Di Jepang misalnya, orang terbiasa untuk tidak buang sampah sembarangan, meskipun mereka bisa jadi nggak percaya Tuhan, bisa jadi gitu ya, gitu kan? Karena memang didikannya begitu, gitu ya, didikannya begitu. Ada HP di Jepang itu, ya orang narok di mungkin kelupaan, nanti orang pada kembalikan ke polisi gitu, nggak diambil gitu ya. Ya, moral gitu ya. Nah, jadi kalau diterapkan di negara seperti itu, orang kayak tadi ya, dia suka atau nggak suka itu bukan karena ingin mencurangi penjual, tapi karena nggak suka, udah dipakai kayaknya nggak suka deh, udah diusahakan seneng tapi tetap nggak suka, jadi balikin akhirnya. Ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin moralnya nggak seperti mungkin ya. Jadi potensi kalau itu diterapkan, maka potensi penjual itu rugi banyak gitu ya. Ya. Yang barang nggak cacat saja dibilang cacat sama pembeli, akhirnya dikembalikan misalnya. Tapi sekali lagi ini bukan berarti semua pembeli juga baik. Intinya adalah
Ini masalah khiyar ya. Contoh dari khiyar itu maksudnya ya. Dalam dalam jual beli mata uang ya, sorf ini tidak boleh ada khiyar ini. Beda dengan jual beli baju dan yang lain. Jual beli baju atau barang-barang lain masih boleh ada khiyar kalau disepakati oleh kedua belah pihak sebelum mereka berpisah gitu ya. Tapi kalau mata uang tidak boleh. Ini pendapat dari madhab Hanafi, ya, Syafi'i, Maliki. Adapun madhab Hambali masih memperbolehkan meskipun Allah Ta'ala pendapat ini tidak kuat gitu ya. Pendapat ini tidak kuat. Kenapa? Kalau ada khiyar syarat, maka semua jadi tidak pasti gitu. Bisa jadi nanti dikembalikan lagi uangnya gitu ya. Dolar kembali, rupiah dikembalikan itu. Ya. Jadi nanti hadis Nabi itu nggak terwujud maksudnya gitu. Hadis Nabi kan apa? Adzabu biddabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairu wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin fa in ikhtalafat hadil ajnas fa bi kaifa syi'tum bidzalika yadan biyadin. Nabi menyebutkan tangan dengan tangan. Sudah lepas pokoknya. Pisah itu udah lepas. Tidak boleh ada keterkaitan lagi. Tapi kalau misalnya ada khiyar syarat, misalnya katakan, saya minta waktu 3 hari ya. Nanti kalau saya perlu uang ini, ya saya nggak jadi untuk membatalkan. Tapi kalau saya nggak perlu, saya batalkan. Jadi ini dohirnya, sekali lagi, dohirnya penafsiran dari ulama-ulama 3 mazhab ini mendekati dari dohir dari nas itu sendiri gitu ya. Sehingga ya ini pendapat yang kuat di situ. Jadi tidak boleh ada khiyar syarat. Begitu juga khiyar ajal. Ajal itu maksudnya gini, mensyaratkan adanya penyerahan yang tidak on the spot. Gitu ya. Oh ya, ini ya, saya mau beli dolar kamu, tapi rupiahnya nanti, gitu, 2 jam lagi. Dan ini tidak boleh karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi yang ya dan biadin, begitu. Ya. Bisa dipahami para jamaah sekalian terkait khiyar. Khiyar masih ingat gak khiyar tuh berapa jumlahnya tuh, masih ingat gak? Oh, lupa. Apa yang antum ingat? Kira-kira apa aja? Khiyar majlis terus khiyar syarat. Lupa. Khiyar aib ya. Jadi khiyar itu penting juga gitu ya para jamaah sekalian. Terutama bagi dropshipper juga nih. Kalau dropshipper, kalau ada dropshipper. Dropshipper kan diperselisihkan tuh, dia jualan barang tapi nggak ada, belum dia miliki gitu ya. Maka harusnya dia dropshipper ini belum jualan tapi baru menampung uang pembeli. Dia janji jual kepada pembeli ya. Misalnya saya dropshipper, ada konsumen saya A ya, supplier saya B. Maka ketika A bayar ya, ketika A bayar ke kami, saya ya, maka apa? Itu sifatnya saya janji jual. Ya, saya belum berani untuk jual karena barangnya belum ada sama saya. Loh, kenapa kok barangnya belum ada sama kamu, Husin? Karena kalau saya stok, saya khawatir nggak laku, dan kalau nggak laku uang saya mandek. Paham nggak? Itu alasan dropshipper tuh. Ya, alasan dropshipper. Uang saya mandek di sini, jadi saya nggak bisa buat makan sebagainya. Jadi saya mau untung tapi meminimalisir kerugian, gitu kan? Dropshipper. Nah, ketika ini belum selesai nih kasusnya. Ketika datang orang ke saya tadi itu ya, mau beli misalnya katakan HP misalnya, maka saya pergi ke supplier HP misalnya. Saya bilang saya mau beli HP tapi kasih saya waktu 3 hari ya, 3 hari. Kalau misalnya pembeli itu jadi beli, maka ya berarti saya tidak akan mengembalikan HP tersebut. Tapi kalau nggak jadi beli, saya kembalikan HP tersebut ya. Ini khiyar syarat tuh ya.
Bisa seperti itu. Ini untuk meminimalisir kerugian. Tapi nggak tahu di kita bisa nggak ya orang seperti itu, kecuali betul-betul dipercaya gitu ya. Dan si supplier nggak butuh duit banyak gitu ya. Nah gitu, jamaah sekalian. Nah, ada pertanyaan para jamaah sekalian sebelum saya lanjutkan? Ya, alhamdulillah. Ya. Yang berikutnya, tidak boleh jual beli mata uang niatnya untuk menimbun. Niatnya untuk menimbun tidak boleh. Ya para jamaah sekalian. Atau yang niatnya adalah akan berefek mudorot untuk pribadi dan masyarakat. Menimbun atau perbuatannya itu akan berefek buruk kepada pribadi dan masyarakat. Kalau tukar mungkin 1 juta, 2 juta gitu tidak begitu tidak begitu besar pengaruhnya. Tapi kalau misalnya orang sudah besar gitu ya, triliunan, mungkin dia kalau 1, 2, 3 orang-orang kaya yang nukarnya triliunan, mungkin ya bisa berpengaruh gitu ya. Karena dolar mahal itu yang untung siapa kira-kira kalau dolar mahal? Ada rugi semua kalau dolar naik. Dolar naik 20.000 siapa yang untung atau rugi semua? Hah? Ya, eksportir dia seneng. Ya. Importir dia boncos. Dan juga jelas barang-barang impor naik semua gitu ya para jamaah sekalian. Barang impor apa saja? HP jelas. Bukan hanya HP, tapi bahkan kebutuhan pokok itu akan berpengaruh. Gimana? Misalnya nih pakan ayam dari luar. Nanti ayamnya naik harganya otomatis. Gitu ya. Ayamnya naik gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya ada kedelai. Kalau kedelainya impor, tempenya naik harganya. Ya, para jamaah sekalian. Kalau dolar turun, apakah semua orang untung? Ya belum tentu juga gitu ya. Dolar turun bisa jadi apa? Ya eksportir yang rugi, orang malas ekspor gitu ya. Itu para jamaah sekalian. Biasanya para pedagang itu atau bisnismen itu ingin stabil saja gitu ya, yang jelas saja gitu ya, jangan fluktuatif terlalu tinggi. Maka di sini kalau ada orang jual beli mata uang akan berefek kepada naiknya dolar, turunnya dolar. Ya, sekarang dolar misalnya katakan 16.000 ya para jamaah sekalian, 16.200 ya. Ini kalau semakin naik maka nanti ONH naik, ya, furoda naik, gitu ya. Dan sifatnya ya nggak tahu lah ya, kembali ke masing-masing orang gitu ya. Akhirnya orang mikir, oh iya deh, daripada gitu saya nanti nyimpen dolarnya. Semua orang mikir begitu. Akhirnya dolar dibeli banyak-banyak. Akhirnya tambah naik lagi karena hukum supply and demand ya. Supply and demand dalam ilmu ekonomi itu ya, permintaan dan supply ya, itu berlaku. Jadi intinya adalah tidak boleh. Tapi kalau misalnya diperlukan untuk misalnya dia mau pergi ke suatu daerah gitu ya. Kadang-kadang nggak tahu ya, ke Amerika tuh, di Eropa kalau nggak salah pergi ke Eropa itu butuh di tabungannya ada simpanan dolar atau euro, kami agak lupa gitu kalau di Eropa. Jadi harus ada gitu kan, harus ada. Atau di Amerika apakah gitu juga? Gitu ya. Jadi khawatirnya apa? Kalau ada orang wisata ke Eropa atau ke Amerika, jangan sampai mereka bambung istilahnya. Bambung tuh apa ya? Jadi gelandangan itu. Kan ini orang punya duit, nggak mungkin dia jadi sengaja datang ke Amerika untuk gelandang di Amerika sana atau gelandang di Eropa. Maka disyaratkan mereka sudah punya tabungan sekian
100 juta gitu dalam mata uang mereka. Bahkan ke Thailand pun sebagian itu apa? Diminta apa? Ada baht misalnya dalam bentuk cash. Ya. Nah, ini yang keempat ya. Kemudian yang kelima, muamalah ya, atau transaksi mata uang tidak boleh di pasar future. Pasar future ini dia di modelnya banyak gitu ya pada zaman sekarang, orang-orang sekarang tuh ya. Future itu adalah di antara modelnya adalah orang ingin menetapkan harga sekarang, jual belinya nanti gitu. Ya, jual belinya nanti. Jadi dealnya sekarang, oh ya saya beli dolar kamu ya 16, tapi dengan harga 16.200. Tapi jual belinya nanti 6 bulan berikutnya. Tapi dealnya sekarang. Belum ada pertukaran sama sekali. Memang ada musim kayak gitu. Oh, banyak para jamaah sekalian. Itu bukan hanya uang ya, bahkan barang pun begitu. Saya beli katakan komoditi misalnya, ini bagi eksportir atau importir gitu ya. Ini menguntungkan kenapa? Karena mereka dapat harga yang tetap gitu. Ya. Masa depan nggak tahu nih naik atau turun. Tapi dipatok sekarang. Pokoknya beras yang saya beli adalah harga misalnya ya $1 per liter misalnya. Tapi jual belinya nanti itu 6 bulan lagi. Sekarang kita deal dulu nih. Setuju nggak jual beli itu? Nah ada model seperti itu. Ini dilarangnya kenapa? Karena masuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang. Bai'ul kali bil kain. Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya bagaimana? Barangnya nggak ada, alat bayarnya juga nggak ada, tapi sudah mengikat gitu ya, sudah mengikat. Gitu ya, para jamaah sekalian. Maka sekali lagi, kalau orang mau terjun ke model-model ya derivatif gitu ya, kami sarankan banyak baca-baca dulu ya, karena memang hukum asal muamalah itu boleh, tapi nggak berarti kita nggak baca-baca gitu ya. Yang mau main saham atau main kripto atau yang lain-lain gitu ya, itu kami sarankan untuk banyak baca gitu ya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum. Oh, kripto. Kalau sebagian fatwa yang kami tahu ya, kalau di DSN misalnya, MUI itu setahu kami ya, itu kalau untuk menjadi alat tukar tidak boleh. Ya. Kalau menjadi komoditi boleh, tapi dengan syarat ada underlyingnya, ada yang membackup-nya. Ini DSN ya. Kalau salah seorang ulama Saudi cukup terkenal, saya lupa namanya beliau ya, itu mengatakan ini, tapi beliau bicara Bitcoin secara khusus, karena kripto itu kan banyak, kripto itu ribuan ya. Kita harus orang salah paham kripto berarti Bitcoin, salah gitu ya. Kripto itu ribuan jumlahnya. Kalau orang menghukumi langsung kripto halal, kripto haram, nampaknya terlalu tergesa-gesa. Ya gitu ya. Ribuan, variannya banyak, langsung dihukumi satu gitu. Nah, ini nampaknya kurang perlu melihat lagi gitu ya, intinya. Jadi kalau pertanyaannya kripto, maka di sana ada kripto itu yang ada underlyingnya, ada yang tidak ada underlyingnya. Underlying itu adalah backupnya, bisa bentuknya jasa, bisa bentuknya barang gitu ya. Ada yang bentuknya itu emas gitu ya, emas
yang ditaruh di kustodian ya, di penyimpan ya. Kalau dia itu mewakili emas, ya ini sama seperti dolar dulu sebelum Bretton Woods ya. Dolar dulu kan di backup oleh emas dulu ya. Jadi orang itu bisa menukar dolar dengan emas zaman dulu ya. Kalau saya tahun 72, sebelum tahun itu ya. Tapi setelah itu karena Amerika cukup banyak pengeluaran yang untuk perang, akhirnya ya tidak ada backupnya. Ya. Nah kembali ke pertanyaan jadi kripto itu ada yang backupnya emas, ada yang properti, ya. Macam-macam gitu ya. Kalau dia ada backupnya, ya dia sama seperti barang tersebut yang di backup itu, gitu ya. Kalau dia itu backupnya ada properti misalnya, ya ada tokenisasi misalnya properti, ya dia seperti barang tersebut. Gitu. Tapi yang Bitcoin ini kan ada yang jenisnya Bitcoin dan semisalnya yang tidak ada underlyingnya. Nah Syekh tadi itu berbicara tentang Bitcoin secara khusus. Ya Bitcoin ini kata beliau jenis lain dari mata uang, gitu ya. Tapi beliau mengatakan saya tidak menganjurkan untuk memakai dan saya juga tidak menganjurkan untuk menjauhi, gitu ya. Ini salah satunya. Ada yang lain mengatakan tidak begitu, ya beda-beda gitu ya, beda-beda. Kalau di Indonesia sendiri, ya itu mungkin kalau menghukum Bitcoin ya scam gitu ya dan lain-lain. Tapi sekali lagi ini harus jelas ya, kalau dalam masalah fikih itu al-hukmu 'ala syai'i far'un tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari dia bayangan dia seperti apa. Dia akan menghukumi. Kalau bayangannya terhadap hakikatnya itu nggak benar, bisa jadi salah fatwanya. Jadi salah. Ya. Kalau bayangannya benar, jadi benar. Gitu ya. Orang ditanya nih, bagaimana nikah di puncak? Ada walinya, ada saksinya, kemudian ada kedua mempelai. Dia runut ke hukum fikih, oh iya, terpenuhi semua. Sah, berarti sah. Itu kan bayangan dia kan begitu. Ada wali, ada saksi, ada orang-orang sekitarnya, ya, ada kedua mempelai, ya. Nikah di puncak secara umum sah karena terpenuhi semua. Tapi kalau dia tahu hakikatnya, misalnya gitu ya, ternyata walinya adalah wali bukan wali yang sesungguhnya misalnya. Ya berarti apa? Sebagian pernikahan di puncak itu berarti ya nggak sah, gitu kan? Maka sekali lagi Bitcoin ini rame nih sekarang kan. Apakah Bitcoin itu zero sum game atau positive sum game, ya, atau negative sum game? Zero sum game tuh gini nih maksudnya. Tapi tambah pusing nggak ya? Jadi orang itu kalau ada yang untung berarti pasti ada yang rugi. Di main Bitcoin ini kalau ada orang yang untung pasti ada yang rugi. Kalau ada yang rugi pasti untung. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih sebenarnya. Itu zero sum game. Apakah begitu Bitcoin? Kalau ada orang yang untung dari itu berarti ada yang rugi. Ya. Sebenarnya di saham pun ada yang seperti itu. Ada sekalian. Anda tahu saham itu nggak semuanya orang adalah orang jujur yang main saham itu. Ada ya apa? Ada yang memang mereka adalah pemain-pemain besar yang mempermainkan harga sengaja. Misalnya katakan dia keluarkan isu nih, akan SoftBank akan memberikan pembiayaan kepada perusahaan A, maka akan naik tuh sahamnya. Padahal nggak begitu. Tujuannya orang menyebarkan isu itu adalah biar saham dia dibeli oleh retail, orang-orang kecil nih, dia bisa lepas dari kerugian. Ini contoh gitu ya. Dan ini banyak gitu ya. Berkatakan ya mau main dividen, mau main untuk selisih,
Ini sulit bisa karena modelnya begitu. Nah intinya adalah kembali ke bahasan kita tidak bisa menggeneralisir, tapi yang jelas ada yang halal, ya kalau emang itu ada backupnya kemudian itu juga halal gitu ya. Kalau nggak ada backupnya ya ini yang diperselisihkan ya lebih tajam gitu ya, perselisihannya lebih tajam gitu. Kalau para jamaah tidak mengerti atau belum begitu mengerti permainan di sini, maka kami sarankan tidak main di sana gitu ya, karena semua bisnis itu perlu keahlian gitu ya. Mau orang bukan kripto ya, mau orang bisnis ayam bakar pun dia buka franchise katakan ayam goreng, kalau dia nggak ngerti ya filosofinya, nggak ngerti caranya, hanya FOMO saja, ya maaf saja dia dibuang uang saja gitu ya, teman-teman sekalian. Ini contoh gitu. Jadi ini nanti kalau misalnya kami sudah selesai disertasinya, kami mungkin akan sampaikan itu ya, gitu. Tapi secara umum sih ada saja gitu ya. Sekali lagi jelas ada yang halal dan ada yang tidak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan di luar materi nggak apa-apa para jamaah sekalian? Ya. Iya. Kalau kita jualan nih di misalnya nyewa kita jadi nyewa toko di mall misalnya, dan di mall kadang-kadang ada musiknya emang gitu ya, diputar gitu ya. Tapi bukan dia itu konser ya, bukan, memang aslinya tempatnya umum gitu ya. Cuma pengelola itu kadang muter musik gitu ya. Wallahu ta'ala tidak apa-apa gitu ya. Karena memang bukan untuk. Tapi kalau memang itu adalah memang event khusus musik, memang itu utamanya adalah musik gitu ya. Khusus event musik dan kita ini diundang supaya tambah rame nih yang nonton musik, maka misalkan tidak gitu ya. Ini kita harus bedakan ya antara di mall yang memang dia putar musik sama event musik gitu. Ya. Jadi ada event ulang tahun Jakarta atau ulang tahun, kemudian mereka mengadakan acara, itu masalah beda lagi gitu ya. Masalahnya beda lagi. Ya, kalau misalnya ada diskon ulang tahun misalnya, ulang tahun ya suatu daerah gitu ya. Ya nggak apa-apa, beli aja gitu ya. Alhamdulillah. Itu. Ya. Ya. Hah? Kalau dipersyaratkan di awal nggak apa-apa. Dua-duanya ya udah ya. Saya nanti kita lihat 3 hari nih ya. Kita deal atau tidak. Jual beli tanah, jual beli mobil gitu ya. Nah, itu jadi tergantung kesepakatan. Tapi kesepakatannya kapan? Saat ya kata ulama sebagian itu saat kita masih di satu tempat. Tapi kalau udah pisah, sudah berlaku akadnya, sudah berjalan, kemudian tiba-tiba minta perjanjian, nah ini sebagian tidak menyetujui ya gitu ya. Jadi sebelum akad atau saat akad gitu ya. Itu saat akad. Oh iya para jamaah sekalian, saya mau pengingatin ya. Pertanyaan bagus. Jadi kami lihat di media sosial ada orang beli perumahan, dia nggak tahu ternyata wilayah itu suka banjir gitu. Nah sebenarnya yang ini benar nggak sih model seperti ini? Kalau memang jelas bahwasanya wilayah itu sering banjir, harus diinformasikan kepada pihak calon pembeli. Tapi Muhsin, ini kan ya kadang-kadang lihat aja kebiasaan gitu ya. Gitu ya. Karena memang dia itu seperti di Amsterdam mungkin ya, mikir dia ke Amsterdam. Amsterdam kan di bawah permukaan laut tuh ya. Jadi developer mencoba ingin seperti di Amsterdam gitu ya. Cuma nggak secanggih di Amsterdam, gitu ya. Ya yang ada pompanya yang terus berjalan itu ya. Ya. Orang tahu di situ tuh jadi tapi kan salah dia sendiri nggak survei, bukan gitu. Cara mainnya nggak gitu. Kalau memang itu sudah
umum gitu ya, dari situ sering banjir harus dikasih tahu gitu ya, harus kasih tahu. Kalau dia beli ya nggak apa-apa. Orang tahu nih beli, maaf nih ya, beli rumah di Jakarta, di sebagian wilayah Jakarta itu ya sering banjir, tahu dia dan dibeli ya silakan aja nggak apa-apa. Ya. Ya, yang penting dia tahu. Jadi menjual barang rusak itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting dikasih tahu. Jadi nggak ada masalah jual barang rusak gitu ya. Barang second maksud nggak ada masalah. Mobil bekas banjir nggak ada masalah gitu. Yang jadi masalah nggak dikasih tahu. Itu jadi masalah itu ya. Jadi sekali lagi menjual barang rusak nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali. Ya, kayak kemarin itu gimana tuh Mohsin? Janda mengakunya perawan. Itu terus gimana, bener nggak tuh gitu? Ya jelas nggak bener gitu kan. Bukan masalah jandanya sebenarnya, tapi masalah bohongnya itu ya. Kan gitu. Jadi kembali ke masalah kita, jadi dia adalah apa namanya, kalau memang kerusakan itu nggak umum, misalnya mobil kalau dikasih air teh itu rusak nggak? Rusak ya, turun mesin bisa jadi ya. Bensin harusnya tapi dikasih air teh misalnya. Apa kita harus kasih tahu calon pembeli, jangan kasih air teh ke dalam tangki, ya misalnya, atau jangan kasih solar ke bensin, itu nggak perlu kasih tahu karena itu sifatnya umum gitu ya. Tapi beda dengan kasusnya apa? Rumah yang biasa kena banjir, gitu ya. Ini kasusnya beda sekali gitu ya. Baik, ada pertanyaan pada jamaah sekalian? Ya, silakan Pak. Ah, ah. Bagus pertanyaannya ya. Kalau orang itu modal bisnisnya riba, apakah berpengaruh kepada barang dagangannya? Ya. Nah, ini kembali kepada hukum fikih ya. Sebagian mazhab Syafi'i itu, sebagian ya, itu mengatakan bahwasanya akad riba itu akad yang batil. Berarti konsekuensinya batil semua sudah. Tapi ulama lain ya, ulama lain termasuk mazhab Hambali mengatakan enggak batil ya. Dalilnya adalah muamalah sebagian sahabat dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu adalah orang yang bermuamalah dengan riba zaman Nabi ya. Maka kalau pertanyaannya ke kami jawab, Allah Ta'ala yang kami lihat cukup kuat adalah itu tidak apa-apa gitu ya. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan lebih berhati-hati, ya berarti kita nggak beli dari sana. Cuma resikonya kita harus konsisten. Konsistennya gimana Muhsin? Berarti banyak barang itu yang tidak boleh kita beli. Hampir semua perusahaan itu punya, enggak semuanya sih ya, hampir semua perusahaan itu dalam laporan keuangannya, perusahaan-perusahaan besar ya, itu untuk pengembangan bisnisnya mereka utang bank. Ya. Perusahaan itu modalnya dari mana sih? Ada modal sendiri bawaan, ada dari siapa? Investor, ada dari lembaga keuangan, gitu kan? Ya perusahaan-perusahaan besar ya. Coba aja cek di Bursa Efek, laporan keuangan di situs Bursa Efek kan ada itu. Hampir ya, nggak sedikit gitu ya. Perusahaan-perusahaan itu yang bermuara dengan bank otomatis, berarti risikonya kita ya apa namanya harus menjauhi itu semua gitu. Jangan itu saja. Tapi sekali lagi kalau emang kita mau hati-hati, tahu nih tukang pecel lele gini, ya sudah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya beli ya nggak apa-apa juga gitu bagi yang meyakini tadi ya gitu. Yang seperti yang kami sampaikan ulama lain ya, mazhab Hambali dan yang lain. Udah isya ya? Udah isya tadi? Oh tadi ada bunyi. Oh maaf. Ya. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, radhiyallahu taala, jadi orang nggak bermuamal dengan riba itu kena abunya, meskipun nggak main tapi dia kena abunya misalnya gitu. Zaman sekarang itu karena hampir semuanya gitu ya, susah gitu ya. Bukan berarti kita, oh ya kalau gitu nyantai-nyantai aja, enggak, maksudnya kita berusaha gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita gitu ya. Makanya kalau ada rekening yang memang tidak perlu banget di bank konvensional, ya nggak perlu dibuka, tutup aja gitu ya. Kalau memang perlu sekali karena gaji, ya sudah,
jangan lama-lama naruh duit di sana nanti dipakai untuk memutar di hal yang riba misalnya. Contohnya begitu tuh. Ya. Itu. Ya. Baiklah, pertanyaan lagi para jamaah sekalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada dua ustadz besar nih ya, berseteru masalah pajak nih ya. Di media sosial ada yang mengatakan haram dan pemerintah bertanggung jawab karena pajak ini. Nah, berdasarkan hadis sahibul muqsi finnar, pemungut pajak itu di neraka gitu ya. Ada yang mengatakan, wah ini kan waliul amr, itu harus taat gitu. Nah, meskipun kami pribadi condong bahwasanya wallahu ta'ala ya, kita taat kepada waliul amr itu kalau tidak menyelisih aturan Allah dan Rasulnya gitu ya. Tapi kalau menyelisih aturan Allah dan Rasulnya ya tidak bisa gitu ya secara aturan gitu. Allah ta'ala ini yang kami yakini. Nah, kembali ke masalah pajak. Jadi sebagian ulama memperbolehkan pajak itu dengan beberapa syarat ya. Yang pertama adalah memang negara itu butuh gitu ya. Butuh sekali, dan uang itu nggak ada nggak punya duit lagi gitu ya. Ada nih. Beda lagi. Lagi. Sekarang atau mana? Oh, belum ya. Jadi seperti tidak ada pemasukan lagi gitu ya negara. Dan itu pun yang berikutnya adalah tidak permanen pajak itu, kebijakan pajak. Yang ketiga, hanya dikenakan kepada orang-orang kaya. Nah, syaratnya itu gitu tuh. Hanya dikenakan kepada orang kaya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pemilik motor itu ya kita lihat saja misalnya gini nih ya. Misalnya benar. Seperti orang iuran kematian, misalnya gitu ya. Jadi uang pajak motor itu nanti murni semuanya akan diperuntukkan perbaikan jalan. Jelas, real. Ya. Kalau langsung seperti ini, maka ini sama seperti apa? Sama seperti iuran yang lain, nggak ada masalah gitu ya. Ya. Seperti iuran ya untuk bikin jalan gitu ya. Kalau memang jelas langsung ya dari masyarakat langsung dibikin untuk perbaikan jalan, perbaikan fasilitas di jalan gitu ya. Ya, kita dan dulu saudara. Baik, jadi kalau memang langsung ya uang itu dipungut kemudian langsung diarahkan ya untuk perbaikan, untuk fasilitas di jalan dan lain-lain, maka sama seperti iuran biasa ya, berarti nggak apa-apa gitu ya. Tapi bila tidak demikian ya, maka sama bisa jadi kayak menjadi pungutan yang lain gitu ya, yang maksud dalam hadis itu. Terus gimana mungkin kalau seandainya orang meyakini itu enggak syar'i katakannya? Ada hal lain yang perlu dipikirkan, yaitu kaidah ad-darar yuzal gitu ya. La darar wa la dirar. Kaidah fikih tidak boleh kita memberikan mudarat dan tidak boleh kita membalas kemudaratan dengan mudarat yang lain. Ya. Kalau seseorang nih ya nggak bayar pajak misalnya, dia punya PT, dia nggak bayar pajak gitu ya, maka dia akan kehilangan hartanya, ya sudah gitu ya, dia bayar saja gitu ya, karena menjaga harta termasuk hal yang menjadi tujuan syariat gitu ya, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, ya, menjaga kehormatan.
Ini termasuk hal yang dijaga dalam syariat, gitu ya. Tapi kalau mau jalan tengah adalah pakai ya semacam konsultan pajak gitu ya. Ya, semacam konsultan pajak, atau kalau nggak mau bayar konsultan ya tanya ChatGPT aja gitu ya. Atau apa namanya yang lain gitu ya, AI yang lain tentang bagaimana cara legal untuk memperkecil pajak gitu ya. Misalnya gitu ya. Pemecahan PT misalnya gitu ya. Pemecahan PT atau tidak mengambil gaji dari perusahaannya sendiri ya. Misalnya gitu ya. Banyak. Dan kalau orang bisa mengatur memanage pajak ini, bisa jadi pajak dia tuh lebih kecil dibanding pegawainya. Ini kisah nyata di Amerika ya. Warren Buffett yang salah seorang terkaya yang punya harta ratusan triliun atau mungkin ribuan ya, 1.000 triliun mungkin ya. Itu pajak dia lebih kecil dibanding pajak sekretarisnya dia. Sekretaris dia bayar pajak lebih besar daripada dia karena dia ngerti celahnya. Nah itu. Celah itu pasti ada. Kenapa? Karena yang bikin undang-undang itu adalah orang-orang yang juga punya duit. Dia akan bikin gimana caranya celah itu ada, gitu ya. Mereka juga nggak mau gitu ya. Ya. Yang bikin siapa? Yang bikin regulasi, ya regulator, ya, ya. Orang duduk di DPR, mereka orang kaya juga gitu ya. Mana mau mereka apa namanya rugi? Pasti ada celahnya gitu ya. Pasti ada celahnya. Dan juga memang ini sifatnya apa? Sifatnya karena mereka juga kalau pajak terlalu ketat, maka pertambahan atau perkembangan ekonomi itu juga bisa melambat gitu ya. Mereka tahu itu, konsekuensi itu. Ya. Jadi caranya gimana, Musin? Ya, caranya adalah melihat dari secara legal gitu ya, dengan cara melihat undang-undang pajak yang ada gitu ya. Undang-undang pajak yang ada. Tapi sekali lagi ini kalau kami sarankan semua AR ya. AR itu ya pegawai pajak yang seakan-akan mendampingi wajib pajak. Itu sekarang semuanya adalah orang yang berpihak kepada negara. Jadi jangan suka curhat kepada mereka gitu ya. Curhat nanti dihabisi. Tapi intinya adalah teman sekalian azzallahualaikum, para jamaah sekalian azzallahualaikum, maaf ya. Kita bukan berarti anti terhadap pembangunan ya. Kita sangat setuju dengan pembangunan dan sekali lagi kita tidak anti NKRI ya, kita tidak anti dengan negara ini. Kita sangat bersyukur alhamdulillah kita berada di negara yang Allah berikan keamanan ya, ketertiban, dan agama itu bisa kita terapkan, agama Islam secara khusus bisa kita terapkan dengan baik tanpa ada kesulitan. Sebagaimana kalau kita lihat ke Singapura susah kita syiar Islam, negara-negara Eropa susah kita pakai jilbab susah gitu ya. Alhamdulillah di Indonesia enggak. Itu termasuk hal yang patut kita syukuri gitu ya. Ya sedikit demi sedikit semoga saja ya ke depannya lebih banyak Indonesia ini mengambil dari sumber daya gitu ya, sumber daya alamnya. Dalam artian bagaimana? Seandainya sumber daya alam itu dikelola dengan maksimal, maka sudah banyak penelitian ya yang menunjukkan bahwasanya rakyat Indonesia itu akan mendingan keadaannya gitu ya. Ya, mendingan keadaannya. Ya. Tapi sekali lagi para jamaah sekalian, sebagian salah seorang filosof Yunan mengatakan bahwasanya demokrasi adalah sesuatu yang ya tidak layak gitu ya. Dan demokrasi ini adalah salah satu kunci orang-orang ya semacam orang-orang ya yang suka mengendalikan dunia di belakang layar itu bisa mengendalikan dengan mudah. Karena mereka akan mengendalikan pemimpin yang menjadi pemimpin sebelum dia modali. Karena demokrasi itu kan ongkosnya mahal. Ya. Ongkosnya mahal, jadi yang biaya adalah orang-orang di balik layar itu. Kemudian setelah jadi dia akan mengendalikan orang-orang itu. Tapi intinya adalah bukan berarti kita anti demokrasi, tapi yang jelas adalah ini perkataan dari orang Yunan gitu ya, filosof Yunan sendiri, bukan orang Muslim katakannya. Orang Muslim. Jadi intinya adalah kita
berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga syariat, tapi juga kita tidak ingin sampai di penjara atau di harta kita tambah diambil lebih banyak gitu ya. Jadi ambil cara-cara yang legal saja gitu ya. Saran kami begitu. Itu ya. Baik, ada yang lain perjalanan sekalian ya? Salam. Kalau misalnya bisa kita nonaktifkan ya, uncheck, ya itu harus kita nonaktifkan pembayaran model seperti itu. Kalau nggak bisa ya sudah. Gitu. Ya. Kalau bisa ya kita Kita nonaktifkan itu fitur pembayaran pakai hal-hal yang ribawi gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah gitu ya. Jadi anggap saja nanti begini, ini hanya loncatan awal saja di marketplace itu. Nanti kita bikin situs sendiri yang di sana orang itu bisa langsung jual beli. Kayaknya ada deh yang cukup terkenal, misalnya Jakarta Notebook misalnya. Ini contoh aja, bukan promosi sih. Mereka bisa mandiri dengan situs mereka sendiri tanpa marketplace misalnya. Ya, atau beberapa orang juga jualan melalui Instagram langsung gitu ya. Jadi marketplace ini hanya batu loncatan saja gitu maksudnya itu. Terkenal tokonya sudah. Kalau memang di marketplace ini banyak hal yang tidak sesuai dengan misalnya gitu ya, misalnya banyak hal yang nggak sesuai, maka ya kita nanti arahkan pembeli ke situs kita sendiri gitu ya. Baik, sudah habis waktunya para jamaah sekalian, dan semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan Allah untuk kita menangkap dan kita memahaminya, dan kita doakan ya para pemimpin kita. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina, ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami dan waliul amr kami. Waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattabaridok. Jadikanlah orang yang pimpin kami adalah orang yang takut kepada Engkau, orang yang bertakwa kepada Engkau, orang yang ingin akhirat mendapatkan surga dan ingin jauh dari neraka. Jadi semoga saja Allah SWT berkenan untuk menolong kita semua dan memberikan kesehatan kepada diri kita dan keluarga dan anak cucu kita. Kita berkafar Tuhan subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.